Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel History News. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini kita akan membahas tentang cerita atau kisah Abu Nawas secara lengkap. Kita langsung saja. Cerita pertama yaitu Abu Nawas memindahkan istana raja. Sore itu cuaca amatlah indah. Awan putih bersih menggantung di cakrawala yang cerah. Warna kemerahan lembayung mewarnai awan menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tak terkecuali di dalam istana, sang Raja Harun Ar-Rasyid pun ternyata sedang menikmati suasana sore itu. Tak terasa di dalam benaknya beliau memiliki khayalan untuk memindahkan istananya ke atas awan sana. Baginda berkata dalam hatinya, "Tapi apa mungkin kemauanku ini terlaksana?" Tiba-tiba beliau teringat pada Abu Nawas. Ya, bukankah ada Abu Nawas yang selalu mempunyai jalan keluar jika aku mempunyai permasalahan? Katanya dalam hati. Baginda pun lantas menyuruh ajudannya untuk segera menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas pun hadir di hadapan sang raja dengan kepala tertunduk dan perasaan yang gak menentu akibat berhadapan dengan sang raja yang penuh wibawa. Abu Nawas menunggu titah sang baginda. Kemudian beliau pun berkata, "Baginda Raja, apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, hamba tidak tahu." Baginda Raja kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kau lihat awan yang menggantung di luar sana? Indah bukan?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Ya, saya bisa melihatnya, memang sangat indah yang mulia." Kemudian Baginda berkata lagi, "Aku mempunyai keinginan untuk memindahkan istana ini ke atas sana. Apakah kamu bisa melaksanakan keinginanku?" Abu Nawas pun pulang sambil membawa beban pikiran yang luar biasa beratnya. Dia terus memeras akal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan sang raja dan sekaligus lepas dari hukuman yang membayanginya. Karena menurutnya mustahil dia mampu memindahkan sebuah istana ke atas awan. Jangankan memindahkan sebuah istana, sebutir kerikil pun mustahil berada di atas awan. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas belum juga menemukan jalan keluarnya. Sampai pagi menjelang, dia masih terus memeras akalnya, namun sama saja hasilnya mustahil. Rupanya kabar tentang berita itu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri, membuat semua penduduk negeri itu berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung prosesi pemindahan istana raja ke atas awan oleh Abu Nawas. Sore itu cuaca sangatlah cerah. Matahari bersinar di ufuk barat, menyiratkan lembayung berwarna keemasan, menerpa istana yang megah dan mewah. Setelah berpamitan pada sang istri, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memeras akalnya supaya dia bisa lolos dari masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan istana. Ternyata sang raja bersama ribuan warga telah hadir menantikannya. Sedikit tak sabar, beliau langsung bertanya pada Abu Nawas, "Kau sudah siap?" Abu Nawas tak menjawab setengah
tak sadar dia cuma bisa duduk di atas tanah di hadapan raja dan ribuan warga. Dan dikala itulah dia mendapatkan solusinya. Lalu kemudian Abu Nawas bangkit dari duduknya, dia mengambil posisi jongkok seperti akan menggendong sesuatu. Sang baginda bertanya, "Apa kamu sudah siap, Abu Nawas?" "Siap, Yang Mulia." "Bagus." Seketika suasana di tempat sunyi senyap, menunggu aksi Abu Nawas yang akan memindahkan istana ke atas awan. Seluruh pandangan tertuju pada Abu Nawas yang masih dalam posisi jongkok. Rupanya sang raja sudah tak sabar. "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" Sambil terus berjongkok, Abu Nawas menjawab, "Dari tadi juga hamba sudah siap, Yang Mulia, dan hamba menunggu Yang Mulia untuk menaruh istana itu ke atas pundak hamba untuk dipindahkan ke atas awan sana." Mendengar itu sontak saja sang raja kaget, sedikit marah namun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menggerutu. Dasar manusia licik, dalam hatinya, mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menipu gajah. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib." "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa tersebut. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-ngangguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-ngangguk. Tetapi semuanya sia-sia. Gajah itu tetap menggelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas makin penasaran, hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelalai itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Gajah itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Namun gajah itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-ngangguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-ngangguk, maka ia mendapatkan hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik gajah itu, hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepala. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-ngangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila ia sampai bisa dipancing penonton mengangguk-ngangguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton yang tidak sanggup membuat gajah menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya,
Abu Nawas pun maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa aku? Gajah itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Gajah itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsam? Gajah itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikannya dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara, meruntuhkan kegigihan gajah yang dianggap cerdik. Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah tuanku Shah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua penggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak. Lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok enggak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun ar-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balirung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun ar-Rasyid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya. "Inilah mereka tuanku Shah Alam." "Hei Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Shah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain. Akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas.
Abu Nawas kena tipu. Karena kesulitan uang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja, Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing, kambing, kambing." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, yang jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya, berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli
maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. "100 dinar uang emas," kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" Tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah Abu Nawas menjadi tabib. Kisah yang satu ini mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Sina, seorang filosof terkenal. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Secara tak terduga, putra mahkota Daulat Bani Abbasiyah menderita sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobatinya. Akhirnya, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari saja mampu menyerap ratusan peserta. Namun tidak ada yang satupun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit yang diderita oleh putra mahkota. Abu Nawas sebagai sahabat dekat Khalifah Harun al-Rasyid menawarkan jasa baik untuk mengobati, menyembuhkan putra mahkota. Khalifah Harun al-Rasyid menerima usul itu, namun dengan harap-harap cemas. Abu Nawas pun juga menyadari kalau dirinya bukan tabib, karena ia tak membawa peralatan apapun. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas datang tanpa membawa peralatan yang biasa dibawa oleh seorang tabib. Mereka pun berpikir dan meragukan kemampuan Abu Nawas dalam mengobati. Mungkinkah orang seperti Abu Nawas yang bukan tabib mampu mengobati? Sedangkan para tabib terkenal yang membawa peralatan serba lengkap saja tidak mampu mengobati. Bahkan mendeteksi penyakitnya pun tidak terlacak. Tanya salah satu tabib yang sejak tadi memperhatikan tingkah laku Abu Nawas. Abu Nawas yang merasa menjadi pusat perhatian tidak begitu memperdulikannya. Khalifah Harun al-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas masuk yang sedang berbaring sakit putra mahkota. Ia menghampiri pangeran dan duduk di sampingnya. Cukup lama Abu Nawas dan putra mahkota saling berpandangan dan memperhatikan. Mereka seperti orang tidak kenal saja. Tidak ada kata-kata yang keluar dari insan yang saling berpasangan lantaran keheranan. Kemudian Abu Nawas keluar dari bilik itu menuju dekat tempat duduk Khalifah. "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering berkelana ke berbagai pelosok negeri," kata Abu Nawas dengan muka serius. Orang yang diinginkan Abu Nawas pun akhirnya didatangkan.
Orang itu sudah malang melintang sebagai seorang pengelana. Abu Nawas sesaat memandangi lelaki itu seperti seorang polisi yang menginterogasi penjahat. Kemudian Abu Nawas mengajak orang itu masuk ke bilik sang putra mahkota. "Tolong sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang putra mahkota. Lalu Abu Nawas memerintahkan lelaki itu agar menyebutkan nama-nama desa di bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon izin untuk mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Khalifah Harun al-Rasyid merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas yang tidak bisa diperagakan oleh seorang tabib. Aneh dan mengherankan. "Engkau undang ke sini bukan untuk bertamasya, tetapi untuk menyembuhkan penyakit putraku," kata Khalifah. "Hamba tidak bermaksud berlibur paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku tidak mengerti maksudmu." "Maafkan hamba paduka. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang." Khalifah akhirnya mengizinkan Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembalinya dari desa itu, ia langsung menemui putra mahkota dan membisikkan sesuatu, lalu menempelkan telinganya ke dada sang putra mahkota. Setelah itu Abu Nawas mengangguk-ngangguk. "Oh, dugaanku tidak salah." Abu Nawas keluar dari bilik putra mahkota dengan wajah yang berseri-seri penuh keyakinan menemui Khalifah. "Apakah yang mulia masih menginginkan putra mahkota hidup?" "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan gila kamu." "Sabar paduka, jangan marah. Sebab putra mahkota terserang penyakit TBC." "Penyakit apa itu?" "Tekanan batin cinta, paduka." "Kamu jangan main-main, Abu Nawas." "Maaf paduka, putra mahkota sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini." "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Ketika salah satu nama desa di bagian utara disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah cepat. Sedangkan sang putra mahkota tidak berani mengutarakannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Mengawinkannya sang pangeran dengan gadis itu." "Kalau tidak dikawinkan, cinta itu buta. Bila tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia bisa mati." Khalifah Harun al-Rasyid terlihat berpikir keras. Wajahnya menunduk ke lantai istana. Dalam batinnya terjadi pertarungan hebat antara percaya dan tidak terhadap perkataan Abu Nawas. Khalifah tahu bahwa Abu Nawas bukanlah seorang tabib, namun ucapannya masuk akal. Barangkali saran Abu Nawas ada benarnya," kata Khalifah dengan suara lirih. Abu Nawas yang mengamati wajah Khalifah yang sedang serius, tidak berani angkat bicara. Suasana menjadi sunyi. Para tabib istana yang asyik berpikir sendiri-sendiri. Entah apa yang mereka pikirkan. Satu wajah Khalifah bangkit, tiba-tiba Abu Nawas angkat bicara, memecah keheningan istana. "Bagaimana paduka? Bila tidak putra mahkota bisa mati." Rupa-rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditawar lagi. Begitu disetujui, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas diberi hadiah cincin permata yang sangat indah. Abu Nawas menembus hujan. Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana tanpa bisa dicegah baginda raja. Keinginan raja untuk menangkap Abu Nawas dan menjebloskannya ke penjara begitu besar. Maka dibuatlah perintah agar Abu Nawas bisa dipersalahkan. Maka baginda mengajak Abu Nawas berburu beruang. Abu Nawas tak berani menolak meskipun ia sangat takut pada beruang. Setelah persiapan dibuat, perburuan pun dimulai.
Namun perjalanan menuju hutan itu rasa-rasanya akan terhalang karena tiba-tiba cuaca berubah mendung. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Tahukah engkau mengapa kupanggil menghadap?" tanya Baginda tanpa senyum. "Ampun Baginda, hamba belum tahu. Sebentar lagi akan turun hujan, tapi hujan masih jauh, hutan masih jauh. Apapun yang terjadi, nanti saat tiba waktunya, santap siang kita harus berkumpul di peristirahatanku. Nah, demi kelancaran perjalanan, sekarang kita berpencar. Ingat, jangan sampai menghadiri santap siang dengan baju basah." Karena Raja Harun sengaja menjebak Abu Nawas, maka ia diberi kuda yang lamban. Sementara rombongan lainnya masing-masing menerima kuda yang sigap dan kuat. Maka seluruh rombongan pun mulai bergerak. Tak lama setelah rombongan berangkat, tiba-tiba turun hujan. Baginda dan rombongannya segera memacu kuda menuju tempat perlindungan terdekat. Meski kuda mereka lari secepat angin, nyatanya mereka semua tetap basah kuyup. Ketika waktu santap siang tiba, Baginda pun segera menuju tempat peristirahatan dengan baju basahnya. Sebelum baju Baginda dan para pengawalnya mengering, tiba-tiba Abu Nawas datang menyusul dengan kudanya. Baju Abu Nawas tak tampak basah, padahal kuda-kuda tercepat pun tak bisa menghindari hujan sederas itu. Raja Harun pun dibuat makin penasaran. Demi dapat mengalahkan Abu Nawas, pada perburuan hari kedua, Baginda Raja menukarkan kudanya dengan yang lamban. Sementara Abu Nawas kini memperoleh kuda yang mampu berlari cepat. Seperti sudah diduga sebelumnya, hujan turun lagi, menghadang perjalanan para pemburu. Baginda pun dan para pengawal pun kontan basah kuyup, karena kuda mereka memang tak bisa berlari kencang. Dan ketika tiba waktunya untuk santap siang, Abu Nawas sudah berada di tempat peristirahatan menunggu kedatangan Baginda dan para pengawal. Saat mendatangi tempat makan, Baginda Raja keheranan menemukan Abu Nawas sudah santai dengan pakaiannya yang kering. "Terus terang saja, sebenarnya bagaimana caramu menghindari hujan?" tanya Baginda. "Caranya mudah saja, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Baik kemarin maupun hari ini, hamba sebenarnya tidak bisa menghindari dari hujan. Rahasianya, begitu hujan turun, hamba langsung melepas pakaian dan melipatnya. Hamba menduduki pakaian ini agar tak kehujanan. Jadi hamba menembus hujan tanpa berpakaian." Mau tak mau, Raja Harun al-Rasyid tersenyum mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas lomba mimpi. Pada siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk ngerjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi, dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa, meski mereka tidak puasa, karena temannya tidak makan di warung tersebut, namun dibawa pulang. Setelah itu mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, sudah waktunya berbuka. Minum saja dulu biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silakan sholat dulu, nanti ketinggalan sholat maghrib," kata salah satu temannya.
Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah sholat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan. Karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang, kamu mengantuk, kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu, Abu Nawas turut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah, maka dia berhak menyantap makanan. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah, dia bisa makan makanan ini, kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya, mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku semalam mimpi indah sekali. Mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi, dan punya uang banyak sekali. Mimpimu indah, tapi egois sekali," kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. "Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutan. Tidak punya hutang, infrastrukturnya bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera, hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat." "Wah, mimpimu hebat," kata temannya. "Sekarang coba ceritakan mimpimu, wahai Abu Nawas." Abu Nawas bercerita, "Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud alaihissalam, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya, 'Apakah engkau sudah berbuka, wahai Abu Nawas?' Saya jawab, 'Belum,' kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku cekatkan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan." Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk ngerjai, malah dikerjai Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat. Berlatar belakang dendam inilah, akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka hukuman akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadapi Raja. Setelah melewati beberapa prosedur, sampai juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang Raja lalu memulai pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan." Abu Nawas tampak bingung dengan perintah tersebut. Karena tak biasanya dia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku, aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silakan dinikmati." Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu.
Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal ini hanya akal-akalan raja. Demi untuk menghukumnya, tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tetapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian, Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya yang tepat di bagian pantat daging ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Berapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas sukses mempermalukan raja di depan para pejabat kerajaan. Abu Nawas menyadarkan pengemis. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tetapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Teman Abu Nawas pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya,
Abu Nawas datang ke rumah temannya itu untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Nawas, temannya Abu Nawas, memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya." "Tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata teman Abu Nawas. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, teman Abu Nawas membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf, Tuan, kalau hanya memindahkan kurma sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur temannya karena temannya hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Abu Nawas sangat sedih melihat rumahnya hancur karena diobrak-abrik prajurit kerajaan. Tapi dengan akal liciknya, Abu Nawas berhasil membalas menghancurkan kerajaan dengan sebuah tongkat yang terbuat dari besi, dengan berdalih untuk membunuh lalat-lalat yang telah makan nasinya. Abu Nawas memporak-porandakan seluruh isi kerajaan. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerjaan kerajaan atas titah raja membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau minta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Baginda. Baginda terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Baginda mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuk ke rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" respon Baginda.
Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, kata Abu Nawas mulai muslihatnya. Akhirnya, raja dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian pas bunga dan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri, barang-barang kesayangan raja banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas menghitung bulu ekor keledai. Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar namun licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan mengadu kepintaran. Kepandaian Abu Nawas kali ini diuji oleh 3 orang bijak. Salah satunya adalah mengadu kepandaian dengan menghitung berapa jumlah bulu ekor keledai. Abu Nawas tak kekurangan akal. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mengalahkan 3 orang bijak tersebut. Sebagai wakil orang-orang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak dan keinginan penduduk desa. Kalau begitu besok di lapangan bola kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu, kata kepala desa dengan suara yang keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola. Untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala kampung. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang, bukan kepalang. Maka dengan sombongnya, orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Tempat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman." Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak yang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini." Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak kedua tersebut. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini
Nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu si bodoh akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang bijak kedua itu. Nah, kalau aku bodoh berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Kata Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu." "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulunya yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga lagi. "Oh, itu mudah saja. Begini saudara, mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari jenggot saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar, kalau tidak berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Diuji jin. Abu Nawas dikenal juga karena kejujurannya. Namun tak semuanya percaya begitu saja. Di antara yang tidak percaya dengan kejujuran Abu Nawas adalah kaum jin. Abu Nawas selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan sasaran yang tepat, serta dapat diterima oleh akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Mereka para jin akhirnya sepakat untuk memberi pengujian kepada Abu Nawas. Apakah benar-benar jujur atau tidak? Nah, apakah Abu Nawas lulus dalam uji kejujuran itu? Dahulu Abu Nawas pernah bekerja sebagai tukang kayu di kampungnya. Dengan pekerjaannya tersebut, ia sering menebang kayu di hutan belantara. Dan karena ia terledor, kapak kesukaannya yang ia gunakan untuk menebang kayu malah jatuh masuk ke jurang yang sangat dalam. Kejadian itu membuat Abu Nawas bersedih hati karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang dipunyainya dan ia belum mempunyai pengganti. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan sedih sekali?" tanya jin. "Ya, Pak, saya sebagai satu-satunya alat untuk bekerja telah jatuh ke jurang kapak saya." "Kalau begini bagaimana saya bisa bekerja lagi?" jawab Abu Nawas sedih. "Oh begitu. Saya akan bantu untuk mengambilkannya untukmu," kata jin. Tak berapa lama kemudian, sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbersit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian jin memberikan kapak kedua yang terbuat dari perak. Namun Abu Nawas tetap saja tak mengakui. Bukan itu. Kapak saya sudah jelek kok," tegasnya. Mendengar jawaban seperti itu, sang jin menjadi senang karena ternyata Abu Nawas benar-benar seorang yang jujur. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Apa tidak mau aku barang yang lebih baik?"
tanya Jin. "Pak, sesungguhnya aku telah bersyukur pada apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," terang Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya Jin dengan heran. "Ya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, karena rasa syukurmu itu, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu," kata Jin. Kemudian Abu Nawas pergi sambil membawa ketiga kapak itu. Panah membawa rezeki. Abu Nawas sering tidak punya kemampuan untuk menjalankan perintah raja. Namun, tugas yang diberikan oleh raja selalu terselesaikan dengan baik olehnya. Walhasil, rezeki tak disangka pun diperolehnya. Suatu hari, raja mengundang Abu Nawas untuk ikut makan bersamanya. Maka Abu Nawas pun dijemput di rumahnya oleh para pengawal kerajaan untuk menghadiri jamuan tersebut. Tidak lama, Abu Nawas pun tiba di istana dengan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Raja segera mengajak Abu Nawas untuk saling berbincang di sebuah pendopo. Segala jenis makanan lezat dan minuman yang segar tersedia di jamuan tersebut. Abu Nawas yang jarang melihat makanan selezat itu segera menyantapnya dengan sangat lahap. Apalagi seharian ia belum makan. Sementara sang raja terus bicara tentang kekuasaannya. Baginda bicara mengenai wilayah kerajaannya yang luas dan hal-hal lain yang menyangkut kerajaannya. Abu Nawas sebagai teman bicara justru asik dan sibuk dengan makanan di hadapannya. Raja bicara tentang ini dan itu. Abu Nawas cuma manggut-manggut aja. Paling hanya menjawab, begitu ya." Setelah panjang lebar bercerita, raja mulai mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, andai saja semua benda ada nilainya, berapa harga diriku?" tanya raja kepadanya. Dalam keadaan perut yang kenyang, Abu Nawas menjawab pertanyaan raja sekenanya saja. Tanpa pikir panjang, menurut hamba mungkin sekitar 100 dinar, Baginda, jawab Abu Nawas. "Keterlaluan kau ini, Abu Nawas. Harga ikat pinggang aku saja 100 dinar, bentak sang raja. "Tepat sekali, Tuan. Yang saya nilai adalah ikat pinggang milik Paduka," ujar Abu Nawas. Raja tidak ingin dipermalukan lagi oleh Abu Nawas dengan kecerdikannya. Oleh karenanya, raja tidak mau ambil resiko dengan berdebat. Kemudian raja mengajak Abu Nawas untuk menuju ke arena latihan para prajurit. Di medan latihan tersebut, nampak para prajurit sedang berlatih bela diri dan ketangkasan. "Wahai Abu Nawas, di depan para prajurit, tunjukkan keahlian dan kemampuanmu dalam memanah. Lepaskan anak panahmu sekali saja. Jika dapat mengenai sasaran, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika meleset, kau dinyatakan gagal dan menerima hukuman penjara," kata raja menjelaskan. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengambil anak panah dan busurnya. Karena ia paham bahwa raja akan bersikeras jika ia menolak perintahnya. Abu Nawas memantapkan hati dan pikirannya untuk melepaskan anak panah. Namun, ternyata anak panah yang ia bidikan tidak mengenai sasaran. Anak panah meleset dari sasaran. Tahukah Anda, Tuan Raja,
Berdasar hasil pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah, kata Abu Nawas, untuk menutupi kegagalannya. Tanpa menunggu komentar dari raja, Abu Nawas mencabut anak panah lagi dan membidikan ke sasaran. Dan ternyata lagi-lagi jauh dari sasaran. Bahkan kali ini meleset sangat jauh. Nah, kalau yang ini adalah gaya memanah para juragan buah, ucap Abu Nawas, untuk menutupi kegagalannya yang kedua. Abu Nawas pun kembali mencabut anak panah untuk ketiga kalinya, dan akhirnya anak panah pun dilepaskan. But, kali ini secara kebetulan, anak panah menancap tepat mengenai sasaran. Sedangkan yang ini, wahai raja, gaya memanah Abu Nawas. Sekarang hamba sudah siap untuk menerima hadiah yang Tuan janjikan. Ucap Abu Nawas dengan penuh harapan gembira. Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Hadiah pun diberikan kepada Abu Nawas, berbekal kecerdikan memainkan kata yang cukup masuk akal. Abu Nawas pun segera pamit pulang ke rumah. Ia sudah tidak sabar untuk memberikan hadiah tersebut kepada istri tercinta. Diusir raja. Nasib apa lagi kali ini yang dialami oleh Abu Nawas? Gara-gara mimpi buruk raja, tadi malam ia diusir dari tanah tempat ia dilahirkan. Sungguh memprihatinkan sekali. Namun apa daya biasa seperti Abu Nawas. Sebagai rakyat biasa, hanya bisa pasrah. Bagaimana juga ia harus pergi meninggalkan kampung halamannya yang ia cintai. Masih kuat diingatan Abu Nawas ucapan Baginda Raja yang ditujukan kepadanya. Kata-kata raja senantiasa terngiang di telinga. Semalam aku bertemu dengan seorang lelaki tua di dalam mimpiku. Kakek itu memakai jubah berwarna putih. Kakek tua itu mengatakan sesuatu yang mencengangkan, bahwa negeri ini akan diterpa bala bencana jika orang dengan nama Abu Nawas masih bercokol di negeri ini. Abu Nawas harus diusir dari negeri ini karena membawa sial. Ia boleh tinggal lagi di negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, merangkak, berlari, melompat, menaiki keledai atau binatang tunggangan lainnya. Maka Abu Nawas pergi meninggalkan rumahnya. Ia melangkah meninggalkan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Sang istri hanya bisa mengiringi kepergian Abu Nawas dengan tangis air mata yang berderai. Tanpa terasa sudah 2 hari perjalanan Abu Nawas dengan menaiki keledainya. Bekal yang ia bawa pun telah menipis. Sebenarnya Abu Nawas tidak terlalu sedih atas pengusiran terhadap dirinya. Bahkan ia tidak merasapinya sama sekali. Justru yang ia rasakan adalah sebaliknya. Abu Nawas semakin bertambah yakin bahwa Allah Sang Maha Perkasa akan melepaskannya dari kesulitan yang kini membelenggu dirinya. Bukankah Allah merupakan sebaik-baik penolong? Hal ini sangat dirasakannya, terutama di saat seperti ini. Sudah beberapa hari ini Abu Nawas tinggal di negeri orang. Ia tidak bisa mengelak dari rasa rindu yang mendalam kepada kampung halamannya. Rasa rindu yang menyayat hati, menderu-deru laksana dinginnya jamhrir yang sulit untuk dibendung. Jalan keluar harus ia dapatkan dengan jalan berpikir. Namun dengan cara apa ia harus berlepas dari masalah ini? Berbagai tanya ia lontarkan dalam hati. Sebaiknya aku minta tolong kepada seseorang untuk menggendongku hingga tiba di kampung halaman. Namun, apakah ada yang sanggup dan sudi menolongku dengan cara itu?
Bagaimanapun aku harus mampu menolong diriku tanpa bantuan dari orang lain. Sekarang adalah hari ke-19. Di pagi ini, Abu Nawas telah menemukan sebuah cara untuk kembali ke kampung halaman tanpa melanggar larangan Baginda Raja. Setelah ia siap dengan rencananya itu, ia pun berangkat untuk melakukan perjalanan ke negerinya. Rindu bercampur bahagia, senang dan haru berbaur jadi satu. Kerinduan melecut-lecut kalbu, semakin deras menerpa hati Abu Nawas. Semakin mendekati negerinya, rasa itu makin menjadi-jadi. Mengetahui kedatangan Abu Nawas, seluruh penduduk negeri merasa sangat gembira. Kabar mengenai pulangnya Abu Nawas langsung menyebar ke segala penjuru, tak ubah semerbak bunga yang harum menusuk hidung. Kabar ini sampai ke telinga Baginda. Pada akhirnya sang raja juga merasa gembira, namun berbeda alasan dengan rakyat. Rakyat sangat mencintai Abu Nawas, oleh karenanya mereka gembira dengan kedatangannya. Sedangkan raja gembira karena kesampaian juga menghukum Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak dapat mengelak dari hukuman. Namun apa yang terjadi? Baginda sangat kecewa dan terpukul lantaran menyaksikan cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda tidak menyangka kalau ternyata Abu Nawas datang berkelayutan di bawah perut keledai. Jadi, Abu Nawas sama sekali tidak melanggar larangannya dan lepas dari sanksi berupa hukuman. Abu Nawas tidak mengendarai keledainya, namun menggelantungkan dirinya. Menghitung kematian tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri 1001 malam. Tersebutlah nama Raja Harun al-Rasyid yang punya niat untuk merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan pendopo kerajaan. Beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja mengeluarkan beberapa patah kata sambil berdiri. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Di hari perayaan ini, aku juga memberi pengampunan bagi para tahanan berupa keringanan hukuman. Mereka yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan remisi selama setengah dari masa hukuman yang belum ia jalani," seru raja di hadapan rakyat. Rakyat sangat gembira mendengar pengumuman yang langsung disampaikan oleh Baginda tersebut. Sukaria, gelak tawa, dan senda gurau sambil menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Sesaat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sopyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. "Siapa namamu?" tanya raja. "Nama hamba Sopyan, Paduka," jawab tahanan tersebut. "Sopyan, berapa lama hukuman yang telah diponis untukmu?" tajam Baginda. "Hamba diponis selama 2 tahun penjara, Paduka," jawab Sopyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja lagi. "Hari ini terhitung 1 tahun, Baginda," jawab Sopyan. "Ketahuilah, sisa hukuman yang harus kamu jalani mendapatkan remisi sebanyak setengah dari masa yang belum kamu lewati di penjara. Jadi, kamu hanya menjalankan hukuman selama 6 bulan saja di penjara," kata raja secara tegas. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap ke depan.
Dengan panggilan apa aku menyebutmu? Tanya Baginda raja. Saya dilahirkan dengan nama Ali Paduka, jawab tahanan kedua. Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu, Ali? Tanya raja. Dengan wajah sendu, haru dan sedih, Ali pun menjawab, hamba diponis hukuman seumur hidup, hamba Paduka, jawab Ali penuh ratapan. Sontak saja raja gelagapan dan bingung untuk beri keputusan. Dalam kebingungan, raja segera teringat kepada Abu Nawas yang sangat cerdik. Maka Abu Nawas pun dipanggil untuk maju ke depan. Tidak begitu lama, Abu Nawas yang ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri Baginda. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya, tutur raja. Menghadapi permasalahan ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal kali ini. Ia tidak tahu berapa sisa umur Ali. Hamba minta tenggat waktu untuk menyelesaikan masalah ini, tuanku, ucap Abu Nawas pada akhirnya. Raja langsung menyanggupi permintaan Abu Nawas. Raja memberikan kesempatan bagi Abu Nawas untuk memikirkan masalah ini. Namun, waktu yang diberikan kepada Abu Nawas tidaklah lama. Hanya sehari semalam saja. Esok paginya, Abu Nawas harus mampu memecahkan masalah tersebut. Gong pun berbunyi sebagai pertanda bahwa pesta hari ini telah usai. Diumumkan kepada rakyat bahwa besok akan ada lagi pesta hari kedua. Maka rakyat pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya, Abu Nawas berpikir sangat keras. Hingga larut malam, ia tidak bisa memejamkan mata. Hingga suatu saat, Abu Nawas pun tersenyum, kemudian memejamkan matanya. Pagi telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju pendopo istana setelah menyelesaikan sholat subuh. Rakyat telah berkumpul lagi di pendopo istana. Abu Nawas pun maju ke depan untuk menghampiri raja dan tahanannya. Abu Nawas, apakah sudah ditemukan caranya? Tanya raja kepadanya. Mudah aja tuanku, bebaskan Ali dari hukuman pada hari ini. Esok hari penjarakan ia, lusa dan seterusnya demikian juga. Penjarakan lagi dan bebaskan lagi selama sehari. Hal ini berlaku sepanjang hayat Ali. Tutur Abu Nawas. Luar biasa, benar sekali engkau Abu Nawas. Karena jasamu kali ini aku akan memberi hadiah. Pengawal, bawa kemari sekantong keping emas. Berikan kepada Abu Nawas, perintah Baginda diiringi kegembiraan. Setelah pesta bubar, Abu Nawas dan rakyat pulang ke rumah mereka. Abu Nawas pulang membawa sebagian hadiah yang ia terima, karena sebagian telah ia bagikan kepada yang berhak.